Assalamualaikum. Yeay, jumpa lagi sama aku Esi. Dan kali ini aku mau kasih tips kalian yang hobi banget belanja online kayak Empo Esi ini, tapi yang pastinya aman dan pastinya buat kalian itu ini wajib kalian tonton, karena Empo Esi akan kasih tips and tips buat kalian yang hobi banget belanja online secara aman dan pastinya top banget deh. Tonton terus ya sayang ya. Oke, aku akan lanjutkan bikin video ini karena kemarin udah sempat bikin opening tapi ternyata gagal untuk melanjutkannya lagi karena kondisi ya. Jadi aku akan ngasih tips buat kalian yang hobi banget belanja online, karena Empok juga kan hobi banget nih belanja online via Facebook, dan kali ini aku akan ngasih tips via Facebook di grup jual beli. Penasaran nggak kira-kira gimana? Pokoknya jangan di skip video ini karena ini akan bermanfaat banget buat kalian yang hobi banget belanja online, amanah dan recommended pastinya. Oke ya sayang, tonton terus video ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe dulu. Oke, tanpa berlama-lama aku akan ngasih tips buat kalian. Yang pertama adalah pastikan kalian sudah gabung ke grup jual beli tersebut. Kalian boleh searching nih di pencarian Facebook grup jual beli, misalnya Pusat Grosir Tanah Abang. Kalian boleh gabung di sana. Dan nanti di sana kalian akan ada pertanyaan, kalian mau gabung sebagai penjual atau gabung sebagai pembeli. Nah, nanti kalau Empok sendiri tuh gabung sebagai penjual. Dan Empok udah gabung itu sejak 2 tahun yang lalu. Dan karena semenjak pandemi Empok udah jarang nge-live lagi di sana. Dan kemudian nggak lama itu ada yang namanya jual grup-grup itu tuh ngasih administrasi gitu. Jadi sekarang udah bikin kebijakan baru, yaitu kalau mau gabung tersebut itu ada administrasi. Kalau kalian berkenan ya silahkan selesaikan sama pihak adminnya. Itu yang pertama ya, pastikan kalian sudah gabung ke grup tersebut. Yang kedua, nah ini yang kedua nih. Jadi, kalau kalian sudah gabung ke grup tersebut, nanti beranda kalian akan ada tuh yang namanya penjual-penjual ngepost postingan mereka via live. Jadi misalnya nih kalian suka sama produknya mereka, kalian otomatis ngeklik dong kalau mereka live. Nah, di saat kalian suka sama barang mereka, jadi pastikan kalian jangan ngefix dulu. Nah, kenapa kok aku suka barang itu, kok nggak boleh ngefix dulu? Bukan gitu sayang. Nah, tips dari Empo nih, ketika kalian suka sama produk tersebut, kalian boleh cek dulu profilnya. Misal, iya aku suka banget nih sama tasnya, harganya murah, terus pengirimannya juga nggak jauh. Biasanya kan jarak itu bisa menjadi pertimbangan ya. Misalnya kita di Jakarta, terus ternyata barang itu dari Batam, kayaknya terlalu mahal misalnya ongkirnya. Ya kalau yang nggak masalah sama ongkir is okay lah ya. Nah, kalian cek dulu nih profilnya, kira-kira profil itu biasanya nunjukin orang ini tuh aman apa enggak, orang itu eksis enggak untuk berjualan. Nah, kalian cek di sana, kemudian kalian lihat tuh pertemanannya sudah berapa, kemudian dia gabung Facebook itu udah berapa. Jangan baru gabung misalnya baru gabung di hari ini dan kemudian itu langsung nge-live. Itu jadi pertanyaan besar buat kalian ya, karena hampir setiap hari sepanjang pandemi ini itu banyak sekali kasus penipuan. Nah, makanya Empok sendiri tuh lagi vakum jualan live karena seperti itu, imbas banget buat kami penjual yang amanah. Semenjak pandemi ini bener-bener luar biasa buat pedagang amanah itu diuji sama yang namanya penjual yang gak amanah. Imbas banget, bener-bener berasa imbasnya. Makanya kalian biar terus order itu yang gak usah banyak-banyak lah ya. Misal baru kenal sama si A, sales seperti itu, kemudian kalian tuh order luar biasa banyak banget, sampai kemarin ada yang order sampai 17 juta, 30 juta, ada yang 1 juta, 2 juta, sekian lah ya. Itu menurut aku terus ternyata tuh gak aman. Nah, menurut aku tuh itu gak smart banget kalau menurut aku. Kecuali kalian sudah kenal sama orang tersebut, it's okay kalau sudah kenal. Kalau belum, please banget jangan lakuin itu. Oke? Ketika kalian suka, yang kedua adalah kalian harus cek profilnya dulu. Oke, lanjut yang ketiga.
Nah, ini yang ketiga, pastikan ketika kalian nge-fix barang, please banget, biar sama-sama menjaga amanahnya, pastikan saldo kalian itu ada ya sayangnya. Kasihan juga sama penjual. Penjual itu udah sangat lelah menyita waktu untuk nge-live. Kadang nge-live itu bukan 1 jam, 2 jam, bukan sekali, 2 kali. Mereka harus mencoba nge-live, berjuang dengan jaringan, berjuang dengan keadaan mereka, istilahnya dengan kerepotan mereka. Kita kan nggak tahu ya kerepotan mereka tuh seperti apa. Kadang ada baby, kadang ada anak kecil, kadang ada seperti apa, atau mengurus orang tuanya seperti itu. Pokoknya saling menghargai. Dan ketika kalian nge-fix, pastikan saldo kalian dan pilih transaksi yang tidak menyusahkan kalian. Misalnya kalian wajib banget yang namanya baca caption. Ya, caption penjual itu wajib kalian baca. Kenapa? Caption itu adalah merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Misalnya penjual menaruh caption, fix siap transfer 1 kali 24 jam. Transaksi hanya melalui BRI atas nama misalnya Melati, seperti itu. Dengan istilahnya misalnya hanya dengan ekspedisi misalnya JNT, seperti itu adalah kesepakatan penjual dan pembeli, no COD misalnya, seperti itu adalah kesepakatan. Dan kalian harus baca seperti itu captionnya. Jangan sampai ketika kalian rekapan atau masuk ke dalam rekapan, kalian, Bun, aku minta ya batas transfernya misalnya sampai tanggal 5, dan tanggal 5 itu misalnya masih 2 minggu lagi. Oh no, kesian juga sayang penjualnya, dia itu uangnya berputar. So jangan seperti itu ya sayang ya. Kalau memang mau minta kelonggaran misalnya karena faktor hujan atau faktor nggak ada kendaraan, it's okay, misalnya 1 atau 2 hari. Kayak saya juga penjual nggak pernah masalah, yang penting ada konfirmasi, seperti itu. Jadi saling menghargai sesama penjual dan pembeli menghargai penjual menghargai pembeli. Insya Allah itu akan menjadi berkah buat kalian berdua. Kemudian kalian tuh wajib banget yang namanya SS si penjual saat live. Apa tuh SS? Screenshot. Oke? Screenshot si penjual saat live. Pastikan nomor HP yang tertera itu sama dengan caption yang dibuat oleh si penjual. Kenapa? Tuh, kalau empok ya sih, itu kalau beli online empok itu lebih suka nge-WA dulu. Jadi misalnya captionnya itu kan sudah ada nomor WA tuh. Jadi empok itu lebih suka nge-WA si penjual dulu. Misal, Bun, ini atas nama Yesi, aku yang tadi nge-fix barang ini, seperti itu. Jadi apa? Satu, kita nggak akan ketipu. Ketipu itu bukan hanya dari kita yang beli ya. Misal nih, si bunda ini yang mana? Tapi ternyata kita itu kenapa ya? Kena sama si Tuti, yaitu Tuti itu ngerekap barang kita, padahal itu tuh bukan adminnya si penjual, bukan pula orang dalamnya si penjual, dan ternyata itu banyak banget. Jadi tukang Tuti itu luar biasa modusnya. Selain dia nge-live, dia juga suka tuh nyomotin nomor HP yang tertera. Ketika kalian nge-fix barang kan biasanya kan ada gini, fix sertakan apa clue-nya, kemudian nomor HP, kan biasanya seperti itu. Misalnya fix baju gamis hijau, misalnya clue-nya seperti itu. Nomor WA-nya kalian cantumkan. Lah itu bisa jadi mangsa si Tuti juga. Kenapa? Tuti itu suka nyomotin nomor WA yang nge-fix barang. Nah, nanti kalian akan di WA dengan alasan saya ini adminnya si toko Melati, seperti itu. Misal, aku adminnya toko Melati, bunda nge-fix A, nge-fix B, nge-fix C ya, transfer ke sini ya bunda, segera ya bunda, karena nanti barang akan segera kirim. Halo, hati-hati kalau kayak gitu, kalian akan kena mangsanya si Tuti. Karena apa? Karena pengalaman empok sendiri, saat empok nge-live, ternyata konsumen empok itu di WA sama si Tuti dengan alasan dia adalah sekretarisku. Oh ya Allah, aku tuh nggak punya sekretaris, aku bekerja sendiri. Padahal di caption empok itu selalu empok cantumin nomor WA hanya 1,
itu selalu aku cantumin ya, nomor WA hanya satu dan rekening hanya atas nama Yesi Irmaningsi, padahal sudah sering banget saya cantumin seperti itu. Tapi yang namanya tadi, kita tuh nggak smart, kadang nggak baca caption, kadang kita nggak SS muka orang saat live-nya, sesuaikan antara caption dengan nomor WA yang nanti akan di japri seperti itu ya. Itu kadang kita tuh kenapa, saking kayak aku mungkin ya, kalian mungkin kayak aku, ketika suka barang itu kadang apa ya, udah langsung jatuh cinta, udahlah ngefix barang, tapi kita nggak smart untuk nge-cek lagi. Aduh, jangan sayang. Oke, stop sampai di situ, jangan lakukan itu. Oke, ini jadi antara Tuti ini tuh luar biasa ya, bisa dari penjual, bisa juga nyomotin nomor WA kalian saat kalian nyantumin di pengefikan barang. Oke, tuh jangan lupa ya di screenshot ketika si penjual sedang live. Jadi pastikan kesepakatan jual dari penjual yang dibikin caption sama saat penjual nge-live. Jadi ketika ada masalah, kalian selesaikan secara baik-baik dan kalian punya buktinya seperti itu. Oke, dan pokoknya itu untuk kalau order secara live ya sayang ya. Jadi pastikan poin-poinnya itu kalian lakukan, karena apa? Itu yang biasa aku lakuin ketika aku beli barang itu. Kadang kalau nge-fix barangnya itu seperti itu. Alhamdulillah selama ini aku belum pernah kena Tuti dan belum pernah juga direkap sama Tuti. Jadi tipsnya itu ya aku selalu seperti itu. Jadi aku selalu ngelakuin tuh runtutannya tadi udah aku bilang ya. Jadi selalu ngecek dulu lah profilnya si penjual ini. Kalau hatiku tenang kayaknya mau order, aku ngefix barang seperti itu. Dan aku selalu saat rekapin itu aku nggak pernah di WA dulu, tapi aku akan nge-WA dulu si penjual. Bun, aku dapat barang A, dapat barang B, seperti itu. Jadi semoga ini bermanfaat buat kalian. Kenapa? Aduh, aku tuh udah pusing banget. Kadang aku bikin tulisan-tulisan di beranda yang temenan sama aku di Facebook itu. Kalian pasti pernah ngeliat yang namanya aku tuh nge-share itu tukang tuti. Terus aku bikin tulisan tentang tukang tuti. Aduh, aku tuh udah bosen kadang ngeliat grup itu jual beli. Itu tuh aduh, lagi-lagi ada yang posting ketipu, nominalnya itu luar biasa, apalagi di zaman pandemi ini. Jangankan yang jutaan ya, yang 100-200 itu luar biasa sayang, nyarinya udah susah banget. Kemudian banyak juga yang baru mulai usaha, ya itu tadi kesalahan yang tadi ya sayang ya. Jangan mau beli barang yang harganya tuh nggak wajar. Nah, ini tips lagi nih buat kalian. Jadi jangan beli barang yang harganya nggak wajar. Kenapa? Lah, wong harganya nggak wajar kok dibeli. For example, misalnya kayak produknya gamis gitu ya. Produk gamis itu kan bisa dibilang harganya itu ya menentukan kualitas. Tapi misalnya ada gamis yang kelihatannya wah, kayak kemarin itu banyak banget kayak set Seruti, set Sari, itu mereka jual tuh harga 150 ribuan. Padahal pada masanya itu adalah gamis itu tuh pasaran untuk modalnya aja itu ya sayang ya, hampir 180 ribuan. Itu modal, kita bicara modal. Makanya enggak smart banget kalau gamis itu dijual harga 150, sementara itu tuh set Sari bahannya Seruti, full Seruti dijual 150 ribuan. Dan percaya, dan misalnya ada yang promo lagi tuh, beli 2 gratis 1. Hello, modalnya kemana? Dia memangnya mau rugi? Oke, pokoknya be smart buyer lah. Ketika kalian belanja online, please pakai logika juga untuk menentukan yang namanya harga ini wajar atau nggak wajar gitu ya sayang ya. Pokoknya aku tuh udah jerak banget sama si tukang tuti ini, jadi jangan sampai ada korban lagi. Aku udah bener-bener bisa dibilang tuh geram sekali sama si tukang tuti ini. Pokoknya buat kalian bijak lagi, kemudian nentuin harga ya. Kalau harganya wajar silahkan dilanjutkan, kalau enggak ya jangan lah ya. Nah, jadi tips-tips ini aku harapkan banget kalian tuh ngelakuin deh, coba deh dilakuin ketika kalian hobi banget belanja online. Ini yang via Facebook ya, karena marak banget di Facebook itu kena
yang namanya tukang tuti. Jadi yang hobi ngefix barang via Facebook di grup jual beli, pastikan banget kalian patuhi rambu-rambu yang udah empok buat, karena alhamdulillah selama ini empok belum pernah yang namanya kena tukang tuti. Semoga tidak, amin. Dan semoga kalian yang nonton video empok pun tidak terkena mangsa si tuti, karena apa, zamannya pandemi ini memang luar biasa, kita semua diuji. Dan empok harap kalian semua diberi kesabaran dan kelancaran dalam mencari rizkinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke sayang, sekian dulu video dari Empok Yesi, karena Empok rasa segitu sudah cukup untuk ngasih tips buat kalian ketika kalian belanja fix barang via Facebook grup jual beli. Oke sayang, sekian dulu lah video dari Empok Yesi. Semoga video Empok Yesi bermanfaat buat kalian, dan buat kalian yang suka, ya baiklah kalian bagikan ke grup jual beli yang kalian punya, karena ini benar-benar sangat bermanfaat. Semoga nggak ada lagi yang kena mangsa si tuti. Oke sayangnya, semoga ini bermanfaat. Salam sehat selalu dari Empok Yesi. Oke, see you on my next